Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum jami'an fi hadhil furthah as-saniyah. Sanata'allamu lil-lughatil arabiyyah. Madian qata'allamna lil-lughatil arabiyyah al-mawdu' al-dhamir al-munfasil wa fi hadhihi al-furthah al-jadidah sanata'allamu lil-lughatil arabiyyah bid-darsil jadid ad-dhamir al-muttasil. Walidzalika arju ilaikum jami'an unduru wahtamu jaidan ila hadhis sabburah. Baik, pada kesempatan ini kembali lagi dengan saya. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bahasa Arab. Kemarin kita sudah belajar tentang bahasa Arab yaitu mengenai domir, yaitu domir al-munfasil, artinya domir yang tidak terhubung atau tersambung. Sekarang ad-domiru al-muttasil artinya adalah domir yang bersambung. Teman-teman sekalian, apa sih yang dimaksud dengan ad-dhamir al-muttasil? Muttasil itu artinya adalah bersambung atau berhubung. Artinya adalah huruf-huruf di sini atau dhamir-dhamir di sini ia akan bersambung dengan pada suatu kalimat. Ya, contohnya adalah dorobani, kemudian kitabi. Nah, sedikit penjelasan untuk dhamir al-muttasil ini memiliki 14 dhamir atau 12 domir karena dua domir tersebut sama, huma dan kuma. Namun pada kesempatan ini kita akan membahas domir al-muttasil, yaitu domir yang bersambung, yang mana fungsinya adalah memiliki menjadi sebuah objek atau kepemilikan, ya. Nah, di antara semua domir ini ada satu domir yaitu domir ana, yang mana objek dan kepemilikannya itu berbeda, yaitu objeknya adalah ni sedangkan kepemilikannya adalah ya. Nah, teman-teman sekalian, ya, kecuali domir ana ini, yang lainnya objek dan kepemilikannya itu sama, ya. Baik, kita lihat dulu setiap domir seperti apa objek dan kepemilikannya. Huwa yaitu hu, huma, huma, hiya, ha, huma, hunna, kemudian anta, ka, kemudian antuma, kuma, antum, kum, anti, ki, antuma, kuma, antuna, kunna, ana, ni atau i, nahnu, na. Nah, teman-teman sekalian, perlu kita mempelajari hal tersebut di dalam bahasa Arab. Karena kenapa? Kalau kita tidak mempelajari domir al-muttasil ini, kita akan tidak bisa berbicara bahasa Arab dengan teratur sesuai dengan kaidah bahasa Arabnya. Contoh, saya contohkan adalah sendal, bahasa Arabnya adalah na'lun, sedangkan saya, bahasa Arabnya adalah ana. Bayangkan teman-teman kalau tidak mempelajari kepemilikan dalam bahasa Arab, otomatis sandal saya pasti secara logikanya kita akan mengaitkan seperti ini: sandal na'lun, saya ana, berarti sandal saya na'lun ana. Nah, bagi teman-teman sekalian yang sudah paham tentang bahasa Arab pasti akan ditertawain atau diketawakan, ya, karena na'lun ana artinya adalah bukan sandal saya tapi saya adalah sandal. Nah, justru itu di sini penting kita mempelajari sebuah kepemilikan. Jadi nanti sandal saya bukan na'lun ana tapi li, karena li, ya, atau iya atau i ini merupakan adalah sebuah kepemilikan. Oke, di sini saya membahas sedikit di ana karena di ana ini yang berbeda dengan yang lainnya. Ana memiliki objek yaitu ni, sedangkan kepemilikannya adalah ya atau i. Nah, teman-teman sekalian, contohnya adalah dorobani yazidun, artinya adalah Yazid memukulku. Nah, yang menjadi objeknya adalah ku, ya. Dorobani yazidun artinya Yazid memukulku, sedangkan kepemilikannya adalah ya atau i. Contohnya adalah hada kitabi, ini kitab saya, ini kitab saya. Kalau di atas tadi dorobani yazidun, Yazidun memukulku, yang menjadi objeknya adalah ku, ya, atau ni. Nah, yang berbeda hanya di ana antara objek dan kepemilikan. Jika domir yang lainnya itu memiliki objek dan
kepemilikan yang sama. Saya contohkan seperti ini. Ya, anta. Jika objeknya adalah dorobaka Yazidun, artinya Yazidun memukulmu. Dorobaka Yazidun, Yazidun memukulmu. Ya. Tapi ketika kepemilikan adalah hadza kita buka. Hadza kita buka. Nah, yang harus diperhatikan adalah ka. Ini ka ya. Ka tetap tidak berubah. Mau dia objek atau kepemilikan. Kalau dia objek adalah dorobuka. Dorobuka. Sedangkan kepemilikan adalah kita buka. Tetap dia menjadi ka. Tidak menjadi ki atau yang lainnya. Tapi dia tetap ka, tidak berubah. Kalau anak tadi jelas, dia berubah. Kalau dia objeknya adalah dorobani menjadi mi, sedangkan kitabi menjadi i. Kitabi, bukan kita bani, tapi kita bi. Nah, kecuali domir ana yang memiliki objek dan kepemilikan yang berbeda, yang lainnya sama. Ya, sama halnya kayak contohnya adalah domir nahnu. Ya, berarti dorobana Yazidun memukul kami, atau hadza kitabuna, artinya adalah sama-sama na, tidak ada perubahan di situ. Jadi sampai di sini apakah sudah paham masalah kepemilikan? Ya, karena ini sangat berpengaruh di dalam mempelajari bahasa Arab. Salah satunya itu tadi yang saya sampaikan. Contoh adalah sendal saya. Sendal dalam bahasa Arabnya naklun, sedangkan saya adalah ana. Pasti secara logikanya kita akan mengatakan naklun ana. Namun inilah menjadi kesalahan di dalam komunikasi bahasa Arab, sehingga membuat orang tidak paham dengan apa yang kita sampaikan. Yaitu secara kaidah bahasa Arab, ya, ketika kita menyatakan sebuah pemilikan kayak sendal saya, kita bisa menggunakan yang terpapar di papan tulis ini. Contoh sendal saya adalah berarti nakli, artinya adalah sendal saya. Kita menggunakan i atau kepemilikan saya. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan ad-dhamiru al-muttasil. Ya, baik. Semoga teman-teman semua bisa memahami dengan apa yang saya sampaikan. Dan jika ada pertanyaan, silahkan teman-teman sekalian komentar di bawah kolom ini. Kemudian jangan lupa untuk menekan tombol subscribe jika ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kemudian silahkan jika teman-teman semua ingin mempelajari bahasa yang lain, baik bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Rusia, dan bahasa lainnya, teman-teman bisa komentar nanti di bawah mana yang lebih efektif, apakah belajar di papan tulis seperti ini atau kita belajar seperti melalui media yang mana dalam pengeditan nanti di sana ditulis-tuliskan bentuk seperti ini, ya, atau belajar seperti ini dengan papan tulis. Ya, kalau di papan tulis seperti ini saya lebih senang seperti ini cara mengajarnya, tapi teman-teman semua semoga tidak terganggu ya, semoga bisa melihat tulis-tulisan di papan tulis ini. Ya, karena kalau mengajar seperti ini saya lebih leluasa mengajarnya. Baik, sekian mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.